Yang bilang. Perkenalkan nama Ibu Yusrana Yasranuta dari jurusan BK. Jadi kegiatan kita kali ini yaitu tentang layanan bimbingan dan kelompok. Bimbingan kelompok. Oke. Sebelum kegiatan kita dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, ya, Ibu mau kalian itu memperkenalkan diri masing-masing dimulai dari siapa? Dari sini aja nih. Oke. Saya nggak usah sebutkan kelas karena kan kita tahu kita tahu. Nama saya Nadia Wahyudi. Nama saya Sisilia Fardosi. Nama saya Gracia Jenny. Oke. Ibu mau tanya sebelumnya udah pernah dengar PKP nggak? Gamis. Ya sedikit Ibu. Jadi BKP itu adalah layanan BK. Nggak usah ditanggapi. Layanan BK yang mengatasi masalah siswa dengan dalam bentuk kelompok. Dengan memanfaatkan bentuk kelompok, baik itu masalah pribadi, sosial, karir ataupun belajar kalian gitu. Terus tujuannya yaitu tadi menyelesaikan masalah kalian secara berkelompok. Kemudian dalam BKP itu ada yang namanya asas BK. Apa aja Bu? Yang pertama asas kerahasiaan, yaitu tadi apapun yang informasi kalian sampaikan akan kita rahasiakan secara nggak ada orang yang akan tahu kecuali memang informasi itu harus disampaikan ke pihak-pihak tertentu gitu. Pokoknya rahasia kalian itu harus kami jaga. Kemudian rahasia kenormatifan. Asas ini adalah bentuk aturan-aturan kita dalam melakukan BKP. Kemudian asas keterbukaan, di mana kalian semua secara terbuka untuk menyampaikan masalah kalian ataupun pendapat-pendapat kalian. Oke. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jadi kegiatan kita kali ini ada aturannya. Yang pertama itu siswa secara sukarela itu menyampaikan pendapat-pendapatnya. Yang kedua itu kalau misalnya ingin memberikan pendapat, angkat tangan. Yang ketiga itu semua siswa ini harus memberikan pendapatnya, oke? Oke. Jadi materi kita kali ini atau yang akan kita bahas itu tentang keterampilan belajar. Oke. Udah? Ada yang tahu menurut kalian itu apa sih keterampilan belajar? Saya Miss. Keterampilan belajar adalah pendekatan yang diterapkan dalam pembelajaran. Pendekatan. Terus? Yang diterapkan dalam pembelajaran. Terus? Ada lagi? Siapa lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Angkat tangan. Keterampilan adalah keberhasilan seseorang untuk mendapatkan nilai bagus di sekolah. Oke. Lain? Ya. Keterampilan belajar adalah keterampilan boleh dilihat dari pakaian baju, sopanan, dan moral adab. Terus ada lagi? Ada lagi? Nah, jadi dapat kita simpulkan dari hasil pendapat kalian bahwa keterampilan belajar itu adalah keberhasilan seseorang, kemampuan dalam memahami materi, kemampuan dalam aktivitas belajar, kemudian pendekatan yang diterapkan, kemudian keberhasilan dalam moral dan adab. Gitu. Terus Ibu mau tanya, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan belajar itu? Iya, contohnya faktor apa sih? Kan misalnya di sekolah itu aku nggak bisa ini, satu karena ini, dua gitu. Kalian nggak bisa ini, nggak bisa memahami pelajaran karena apa gitu. Satu karena ngantuk, dua karena ini gitu kan bisa. Memang udah saya bodoh. Manusia itu nggak ada yang bodoh, hanya malas aja yang ada. Jujur aja, jujur. Udah IPA aja pun kayak gitu ya. IPA aja pun bodoh gitu. Banyak yang malas-malas itu.
dari diri seseorang. Termasuk yang bilang itu, Bu. Apa? Iya, mas di PS, tapi foto-foto itu kan. Iya, betul-betul itu IPA. Ayo. Guys, Apa boleh. bang? Kasih dulu pendapatmu. Tadi apa Miss bilang Miss? Faktor-faktor yang membuat seseorang itu kurang memiliki keterampilan belajar. Apa bang? Ngantuk. Ngantuk. Sama aja itu ngantuk bang. Acem. Atau enggak kurang memahami, kurang memahami materi. Enggak senang kayak gurunya. Iya, Miss. Konsep diri. Tahan gurunya. Ayo bisa. Mood belajar itu awal datangnya dari gurunya. Itu ya dia. Kalau gurunya Terus atau enggak apalagi itu yang misalnya enggak terjadwal kali ya, misalnya bulat. enggak membuat catatan itu kan ada. Enggak ada kali yang membuat catatan itu. Oke. Apalagi tuh faktor-faktornya yang mempengaruhi keterampilan belajar. Tadi kan udah ada mengantuk, kurang memahami materi, tidak suka gurunya, apalagi? Tidak membuat rangkuman. Apalagi? Suasana belajarnya tidak nyaman. Apalagi? Apalagi? Bolos. Apalagi? Tidak mau bergabung dengan teman. Tidak mau diajak kerjasama. Itu bisa. Ada lagi? Lapar. Itu. Jadi berarti dari hasil-hasil pendapat-pendapat kalian ini dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor keterampilan belajar itu yang mempengaruhi keterampilan belajar itu yaitu yang pertama ngantuk, yang kedua kurang memahami materi, yang ketiga itu tidak suka gurunya, yang keempat tidak membuat rangkuman, yang kelima tidak suasananya yang tidak nyaman, yang terakhir itu tidak mau bergabung dengan teman yang lain. Oke. Jadi menurut kalian itu apa sih solusi yang kita berikan? Oh nggak ada yang nggak solusi, dampak dari kurangnya keterampilan belajar. Dampaknya menjadi bodoh. Tuh. Berapa? Apa lagi? Apa bang menurutmu bang? Apa ya? Dampak dari kurangnya keterampilan belajar. Hancurnya nilai raport. Nilai rapot kurang kan? Tidak Apa bagus. Dampak dari kurangnya keterampilan belajar. Dampaknya. Menjadi bodoh. Dampaknya cabut. Kok cabut? Faktor. Keterampilan. Kalian kurang keterampilan belajar, apalah dampak yang kau rasakan? Ngantuk lah. Kurang itu enggak bang, itu faktor. Terpuruk lah. Buruk. Terpuruk dalam penyesalan. Terpuruk apa lagi? Udah agak lain dokter. Lalu Apa bang? Menurut mana dulu bang? Ya Safat. aku pula mengganggu. Dek gini loh, kalau misalnya kita nggak ada kegiatan, nggak ada urusan ke sini, ya. Oke. Udah. Apa lagi? Dampaknya? Apa dampaknya bang? Menurut mana dulu? Kalau keterampilan belajarmu selama 3 tahun ini nggak bagus apa? Dimarahin mama. Apa lagi? Iya. Masa depan jadi guru atau gimana ya? Iya bisa juga. Ada tuh. Jadi bodoh kita jadi gak bisa. Apa lagi? Menurut kalian rasakan lah dulu apa? Apa bang? Semua di situ nih. Udah. Oke. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dampak dari kurangnya keterampilan belajar itu yaitu yang pertama kemampuan kita menjadi kurang, ya kan. Yang kedua, nilai kita juga kurang juga, nggak bagus, ya kan. Yang ketiga itu membuat kita terpuruk, ya kan bang, betul nggak? Terus yang keempat, masa depan kita juga masih kayak bingung gimana nih gitu kan. Oke. Terus yang menurut kalian itu apa sih solusi yang bisa kalian berikan ke situ? Solusinya Rajin belajar. lebih giat lagi belajar. Terus Baca buku. Apalagi? Kurang Yang main tadi kan HP. itu faktor-faktor kan ada, kayak yang misalnya suasana tidak nyaman. Jadi untuk mengatasi itu apa? Membuat Proses belajar. ikut serta dalam kegiatan Apa tadi, Bang? sekolah atau aktivitas Nyaman, belajar. rasa nyaman di mana? dalam kelas. Ya betul. Lagi apa lagi? Ikut serta dalam kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di Siap, kelas atau siap. sekolah. Cicak.
Apalagi? Cica ini. Sampai lagi kita. Apalagi? Menurut kalian kayak tadi kan? Jangan yang kau. Tidak suka gurunya itu solusi apa yang bisa kalian berikan? Mencoba? Mencoba menyukai. Ah, itulah. Apa? Apalagi dari faktor itu belajarlah kalian bagaimana mencari solusinya. Mencoba memahami sifat guru. Itu bisa. Coba pendekatan sama guru. Apa tadi? Mata guru. Apa? Solusi yang bisa kita berikan untuk meningkatkan keterampilan belajar kita. Bisa yuk. Pintar-pintar ya Memperbaiki kalian. diri. Yang malas-malasnya. Apa bang? Apa bang? Cek mau bang. Apa bang? Abang lah dulu. Menurut keseruan Apa? Saya menyukai seseorang. Bukan itu bukan termasuk. Semangat sekolah dia. Oh, Oh, berarti harus ada dulu yang disukai ya, Iya. sebagai penyemangat ya. Oke, bisa. Sebagai objek. Jadi menyukai lawan jenis ya. Enggak sebagai objek. Gak ada si Reno kan ada yang lain. Jadi kan juga mau cabut sekolah. Pikir-pikir. Ada ayang gitu ya. Oke, apa lagi? Ayang aja pikiran gue. Enggak lah. Apa lagi? Ngasih pengalaman aja. Membuat rangkuman kan bisa. Rangkuman. Rangkuman materi. Enggak lah. Itu menambah rasa malas itu. Oke, jadi kita simpulkan solusi yang bisa kita berikan yaitu rajin belajar, terus membuat rasa nyaman saat belajar, terus kalau misalnya ada kegiatan di sekolah kita harus ikut serta dan kayak abang tadi dibilangnya menyukai lawan jenis karena itu juga bisa membuat kita semangat belajar. Siapa yang bilang saya yang bilang? Abang ini? Pintu. Bos. Kecil loh kau. Masih kecil kau. Ini aku mau ngasih tahu. Ya, Bos. bisa juga itu bang. Kalau misalnya ada cewek yang kita suka kan bisa. Ya bang, apa? Ayo pun cewek-cewek sini asalkan bisa mendorong untuk semangat belajar nggak apa-apa. Kalau memang Bibi. Kamu sekali kau. Sekali coach. Oh lagi gitu ya. Tamparan, buku tampar kau. Oke. Udah bang, nggak usah nanti lah itu kalian berdebatkan. Oke, jadi Cica. Oke, jadi itulah layanan BK, layanan BKP. Nah, kebetulan juga kan waktunya udah mau habis, ya kan? Jadi kegiatan kita juga akan berakhir. Nah, di sini Ibu akan membagikan yang namanya BMB3. Apa itu kak? BB3. Berpikir, merasakan, terus bertindak, Apa? B3. bertanggung jawab, B2. baru apa lagi ya? Tadi B3. BMB3. Nah, sekarang ini kan ada kertasnya kan? Ambil dulu kertasnya masing-masing mana? Apa kertasnya? Kipri kan Buat semuanya. BMB3. ada satu ini. Nah, tulis dulu namanya. Ini punya si Krista. Pike, bagi lah buku gua satu Pike, kok ya kertas aku nulis kayak gini. Sekarang satu pikir. Jangan apa sama abang dek. Kan jadi Sama kan bermasaan. Gak ada juga Masa kita gini le? Gak ada las le. kau bang. marah. MB3 itu adalah berpikir. Buat di situ deh. Satu. Apa, Miss? Berpikir. Titik 2. Ini lah bang. Berpikir itu titik 2. Bikin nanti dia itu rangkai berapa baris atau 3 baris, udah? Taruh lagi merasa. 3 baris Iya, le. merasa titik 2 taruh 3 baris. Terus udah bersikap. Bawahnya lagi bertindak. Kalau nggak salin sumbangan. Mana punya Bu Bang? Yang terakhir bertanggung jawab. Ada kertas lu. Iya, mas terakhir kan aja. Bertanggung jawab. Oke, itu maksudnya kayak mana Bu? Yang pertama dengar Bang, berpikir. Nah dari situ apa sih yang kalian pikirkan tentang materi kita tadi? Oh berarti gini keterampilan belajar itu sebenarnya kayak gini gitu. Terus merasa apa yang kalian rasakan setelah BKP? Iya. Yang tadi itu yang kita papakan tadi. Apa yang kita rasakan dari kegiatan kita ini? Oh mungkin saya merasakan ini. Terus bersikap. Sikap kalian setelah dilakukannya BKP ini, ke depannya gimana? Kemudian bertindak sama itu, tindakan kalian kayak mana ke depannya. Terus bertanggung jawab. Tanggung jawab kalian menyikapi tentang materi tadi. Apa yang kalian terapkan dalam diri kalian gitu. Udah? Oke, waktunya 10 menit. Boleh. Nah, dengerin 5 menit.
masuk-masuk. 5 menit. Iya. Cepat ayo apa? Ini Ya, terima kasih sama Ibu. Oke. Terus kira-kira kapan kita bisa melakukan BKB lagi? Minggu ke depan kami. Depan. Kapan? Jam-jam? Jam berapa?